Halo Sobat Nime, kita lanjutkan lagi yuk apoteosis, langsung aja, gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah memasuki pilar bakat dan juga menempatkan posisi pertama di jajaran bocah berbakat yang ada di dataran ini, membuat Zen pun menjadi incaran dari para ras-ras penghuni pagoda terbalik. Dan itu hampir saja membuat Zen dihantam oleh salah satu pimpinan ras iblis. Dan beruntung Doi dihentikan oleh salah satu pemimpin dari ras elf yang akan menggantikan tetua iblis dalam arena pertarungan. Di dalam pertarungan itu, Zen pun sempat membuat elf itu murka ketika ia berhasil menghancurkan pedang yang digunakan oleh elf itu. Namun dalam kondisi yang terdesak harus menghadapi banyak bunsin dan juga tubuh asli, serta di sini Zen pun terpaksa harus mengeluarkan spirit pedangnya yang membuat elf itu pun harus berlutut. Bukan cuma elf pertarung itu, tapi seluruh ras elf yang menyaksikan pertarungan itu, mereka semua berlutut. Karena memang mereka melihat di depan wajah mereka ada seorang raja ras elf yang tiba-tiba saja muncul. Dan itu memang telah dipahami oleh Zen, tapi di sini Zen juga terkejut ketika spirit pedangnya ternyata dapat berbicara. Hah? Sejak kapan spirit itu dapat berbicara? Dan itu pun cukup mengejutkannya dan ia juga sempat berpikir, apakah spirit pedang ini memiliki suatu pikirannya sendiri? Zen yang heran dan bingung, ia pun kini bertanya, Siapa? Siapa kau sebenarnya? Hah? Bagaimana bisa kau menjadi spirit pedangku? Dan kau adalah raja dari ras elf? Ini sungguh gila. Ya, aku tidak bisa menjelaskannya untukmu saat ini juga. Dan di sini aku memerlukanmu untuk pergi ke tanah suci kami, tanah suci ras elf. Hei, di manakah tempat itu? Tanya dari Zen. Lantas di sini salah satu orang atau ras elf yang berlutut itu ia berujar, Yang mulia, tanah suci kita ada di benua Haisen. Bagus, bawa aku ke tempat itu sekarang juga. Ya, baik yang mulia, sebuah kehormatan untuk diriku. Namun ketika mereka semua akan pergi, mereka ternyata dihentikan oleh ras iblis. Aku tidak peduli siapa kau dan kemana kalian akan pergi. Yang jelas bocah itu tidak boleh pergi dari tempat ini. Apa? Hei, beraninya kau berbicara seperti itu? Dan benar saja, kini elf berambut hitam itu dan juga elf berambut putih ini murka. Mereka melancarkan serangan ke arah iblis tua itu dan celap! Itu sempat menembus tubuh raja iblis itu. Kau menghina raja kami, kau harus mati. Ya, benar, bukan hanya perang, kami juga siap untuk melakukan dan juga menghancurkan tanah suci milikmu. Sial, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ujar iblis tua itu yang sangat kebingungan. Dan itu juga dirasakan oleh ras manusia. Mereka bingung dan cukup heran tentang apa yang terjadi ini. Kenapa ras elf tiba-tiba menjadi agresif? Begitu juga dengan Zen. Padahal awalnya Doi berniat untuk mengeluarkan mereka semua musuh ras manusia dari dalam pagoda atas bantuan dari roh menara. Tapi kenapa ini malah menjadi ribet? Namun tak lama setelahnya, kini muncullah sekitar 60 orang raja perang dari ras iblis. Dan rombongan itu dipimpin oleh komandan mereka yang bernama Meng Tian, yang merupakan komandan kedua dari ras iblis. Dan Doi datang bertanya tentang apa yang terjadi kepada iblis Meng Hong. Dan di sini iblis Meng pun mengatakan kalau ras F telah menyerang dirinya. Sepertinya ras F ini tidak memiliki niat untuk berteman dengan ras kami ya. Ya, demi kehormatan yang mulia kami, tidak ada suatu ruang untuk dapat bernegosiasi dengan kalian. Ujar ras elf ini yang membuat iblis ini pun murka. Dan ia berujar, bagus. Kalau begitu aku tidak akan sopan lagi. Dan tiba-tiba saja slap, iblis itu telah berada di belakang Z dan siap untuk menangkapnya. Namun di sini kedua ras elf itu pun langsung bergerak mencoba menghentikannya. Tapi sayangnya mereka berdua bukanlah tandingannya yang dapat dengan sangat mudah dihempaskannya begitu saja. Namun begitu Zen akan dihantam dari belakang, di sini Zen pun langsung memutar tubuhnya dan bersiap untuk melepaskan serangan counter. Dan BAM! Hentakan yang dilepaskan oleh Zen ternyata tidak berarti apa-apa. Itu hanya dapat melukai kecil lengan dari iblis kampret itu yang membuat iblis ini pun tertawa dan berujar, Hahaha, pendekar kecil ini ternyata dapat melukaiku juga. Tapi apapun yang kau lakukan, kau hanyalah seekor serangga. Melihat kedua ras elf itu tidak dapat melindungi Zen, kini dua pimpinan dari ras manusia. Mereka mencoba untuk melindungi Zen, tapi salah satu iblis juga berujar, Hei manusia, apakah kalian tidak sadar diri akan posisi kalian? Coba kalian lihat ke sekitar, kalian telah dikepung. Mendengar itu di sini Zen pun hanya berujar, sepertinya ras iblis ini memang suka sekali mendikte posisi manusia. Apa kau pikir menara ini cuma untuk rasmu saja? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh seseorang yang berujar, sepertinya ras iblis memang suka mengabaikan ras lainnya.
Dan yang mengucapkan itu adalah Ling Yan yang merupakan pemegang kursi pertama atau orang terkuat yang ada di menara ini. Walaupun gadis ini sangat-sangat kuat, tapi begitu ia melihat spirit pedangnya Zen, Doi pun tetap berlutut. Di sini Evelyn pun mengajukan suatu negosiasi antar sesama pimpinan ras agar menyelesaikan masalah ini dengan kata-kata atau jalur negosiasi. Ya, di sini ras iblis pun setuju mereka akan memberikan 5 kursi dewan ras iblis kepada ras elf selama bocah manusia ini mati di tempat ini. Hei bocah besar, sepertinya kau tidak paham akan situasinya. Asal kau tahu jika ini ada hubungannya dengan raja kami tidak akan segan-segannya dan kami akan mengorbankan apapun tanpa ragu sedikit untuk menyerang dirimu. Bisakah kau mengerti sekarang? Hah? Dan itu pun sungguh mengejutkan ras iblis. Mereka bertanya tentang apa artinya itu. Apakah mereka tidak akan mundur dan akan mengajak perang? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh ras elf. Sepertinya kalian pikir kalian ini cukup kuat untuk dapat menekan kami. Master Tian, keluarlah, ujar iblis itu dan tiba-tiba saja muncullah 2 orang master kuat dari ras iblis. Ras iblis tingkat atas yang seharusnya memang tidak dapat hidup di dalam menara. Dan itu cukup sungguh mengejutkan. Karena ternyata seharusnya untuk orang-orang yang memiliki level kultivasi tingkat atas tidak dapat hidup di dalam menara. Ya, mereka memang tidak akan langsung mati, tapi mereka pasti akan terkena suatu kutukan. Dan normalnya mereka akan pergi sebelum kultivasi mereka mencapai batas itu. Kini iblis kumis itu juga berujar, hehehe. Sepertinya kalian tidak menduga kalau kami dapat bertahan di menara ini, ya kan? Dan mulai sekarang pagoda ini adalah milik ras iblis. Mendengar itu di sini Zen pun berujar, kenapa kalian ini para ras iblis selalu berpikir dengan otot? Apakah kalian pikir kalian hebat? Dan itu pun langsung disambut dengan ucapan, jadi kau adalah Luo Zen? Tanya iblis itu. Kau pikir kau aman setelah mendapatkan pelindungan dari ras elf? Atau kau memang tidak dapat memahami situasi yang ada di hadapanmu ini? Melihat Zen beradu argumen dengan ras iblis membuat gadis elf ini meminta Zen untuk tenang karena Doi ingin melakukan negosiasi. Tapi untuk kedua ras iblis itu di sini elf itu pun berujar kalau dirinya tidak peduli. Doi tidak peduli bagaimana caranya 2 iblis kelas atas bisa masuk ke dalam suatu menara pagoda. Tapi jika mereka berani menyentuh Zen, maka dirinya tidak akan segan-segan dan tidak akan tinggal diam. Yang artinya mereka akan mengajukan suatu perang. Mendapatkan peringatan itu di sini malah membuat 2 iblis itu menjadi menggila. Doi pun melepaskan aura membunuhnya. Tapi untuk Zen sendiri, Doi pun malah santuy aja dan berujar, hei, meski kalian berdua adalah dewa perang, tapi kalian berdua akan mati. Kalian berdua keluarlah dari pagoda ini sekarang. Mendengar itu membuat mereka sempat bingung tentang apa yang terjadi. Apa ini, Cok? Tapi tiba-tiba saja pagoda itu pun terbuka dan membuang kedua orang itu keluar dari dalam pagoda. Dibuang oleh Zen dari dalam pagoda membuat kedua iblis itu pun kembali melesat dengan sangat cepat. Mereka berdua pun mencoba masuk kembali ke dalam pagoda. Namun begitu mereka masuk, mereka berdua pun mulai meleleh. Selain meleleh, ternyata mereka berdua juga mati dengan cara yang sangat tragis, yang membuat mereka semua pun sadar kalau ternyata Luo Zen ini menyembunyikan banyak rahasia. Dan Doi juga bersyukur kalau ternyata mereka bukanlah musuh dari Luo Zen ini. Sedangkan untuk ras iblis, mereka pun tercengang dengan apa yang terjadi. Dan itu pun memaksa mereka untuk tidak memiliki suatu pilihan lain selain pergi dari hadapan Zen dan juga ras elf. Dan hal itu pun membuat rahim dari gadis biru ini menjadi hangat. Ia sangat senang dengan kemampuan dari Zen yang sungguh luar biasa. Sedangkan untuk elf ini, Doi bertanya tentang bagaimana caranya Zen dapat melakukan hal itu. Tapi Doi pun langsung dihentikan oleh Raja ras elf. Doi meminta untuk diam dan jangan banyak tanya. Doi juga meminta kepada Zen untuk segera membawa dirinya pergi ke tanah suci. Namun ketika Doi melihat ke arah Yun Luo, Doi pun ternotis dan juga berujar, Aku mengenal kau. Ya, aku juga mengenalmu, ujar gadis kecil itu tanpa informasi yang cukup jelas. Elf itu pun juga berujar, aku harap kau berhasil. Ya, jika aku berhasil maka aku akan membantumu. Dan itu sungguh mengherankan karena ternyata tidak ada yang tahu tentang apa maksudnya ini. Begitu juga dengan Zen, tapi ya udahlah, bodo amat. Namun sebelum Zen pergi, Doi pun sempat pamitan dulu kepada pimpinan dari ras manusia dan berterima kasih atas niat baik mereka yang mencoba untuk melindungi dirinya. Namun Zen pun sebelum pergi ternyata ia juga sempat mampir ke area pelatihan. Di sana Doi pun cukup bingung bagaimana pula ini. Saat ini ternyata di kepalanya ada 9 naga dan juga ternyata ada bencana misterius serta muncul lagi spirit pedang yang dapat berbicara. Ini sungguh gila.
Zen pun sempat berpikir jika nantinya mereka semua bertarung, ini bagaimana gitu? Apa kepalanya bakal pecah? Tapi ya udahlah. Di sini Zen pun memutuskan untuk menyerap seluruh cahaya keberuntungan yang ia dapat di atas arena. Hingga 3 hari kemudian ketika Doi selesai melakukan kultivasi, kini Doi pun pergi bersama ras elf melalui area teleportasi dan celing, mereka tiba di dataran ras elf yang sangat-sangat hijau. Di tempat ini juga tanpa adanya perintah dari Zen, spirit pedang dari Zen itu pun lalu keluar begitu saja. Dan mereka pun mulai pergi menuju pohon besar yang ada di tengah-tengah tempat ini. Di dalam perjalanannya, di sini Zen pun sempat bertanya bagaimana bisa spirit pedangnya ini mengenali Yun Luo. Elf ini pun berujar kalau Yun Luo ini merupakan manusia yang sangat spesial. Doi dapat membuat atau memecah tubuhnya menjadi jutaan bagian dan mulai melepaskan jiwa-jiwanya ke seluruh penjuru dunia. Bukan cuma dunia atas tapi juga dunia bawah. Ya, Doi juga melakukannya dan itu semua hanya untuk mendapatkan suatu pelatihan dan juga pengalaman hidup. Dan jika waktunya telah tiba, Doi akan menarik seluruh jiwa-jiwanya kembali ke dalam tubuh utamanya. Dan itu sungguh kekuatan yang sangat mustahil dapat dicapai oleh orang lain. Dan itu juga membuka matanya Zen kalau ternyata gadis kecil itu sungguh menggunakan cara yang tidak masuk akal. Dan setibanya mereka di dekat pohon utama, mereka disambut oleh Liu Yu. Namun begitu Doi datang dan melihat ke arah depan, ternyata Doi juga langsung berlutut dan juga berujar, "Selamat datang yang mulia." Dan diikuti oleh seluruh ras elf yang ada di tempat ini. Dan setelahnya di sini spirit pedang itu pun menyerap seluruh energi yang ada di dalam pohon besar itu hingga pohon itu pun kering kerontang. Setelah terlahir kembali, spirit pedang itu pun juga berujar dan meminta mereka agar membawa dirinya ke tempat di mana ras elf menyimpan patung dirinya. Dan ternyata tempat itu ada di dalam suatu gua. Dan benar saja di dalam sana terdapat 2 buah patung raja, yaitu raja kehidupan dan juga raja hukuman. Dan di sini juga Zen pun cukup ternotis ketika Doi melihat ternyata patung spirit pedangnya ini kok ternyata ia menggunakan tombak. Setelahnya Doi pun meminta kepada bawahannya untuk segera pergi dan meninggalkan dirinya berdua dengan duo Zen. Elf merah ini pun juga terbang ke udara dan menyiapkan sesuatu di tangannya dan plak. Doi pun menggampar patung itu hingga membuat patung itu bercahaya dan muncullah jiwa seorang elf. Terjadilah suatu perdebatan di antara kedua raja elf, di mana mereka saling mengejek satu sama lain. Hingga pada akhirnya terjadilah adu mulut yang membuat elf yang ada di patung itu mulai menggerakkan patung besar dan juga mulai menyerang. Yang membuat elf merah ini kesal dengan rekannya itu dan langsung saja memanggil pedang miliknya. Ditambah ketika elf itu mengancam akan menghancurkan pecahan jiwa elf merah ini yang akan melahirkan raja baru, membuat elf merah ini kesal dan ia langsung Doi pun memotong patung raja elf lainnya, yang membuat jiwa elf yang ada di patung itu pun harus kembali ke dalam patungnya yang telah rusak itu. Namun untuk Zen sendiri, Doi pun hanya dapat diam karena ia tahu ini adalah masalah internal dari ras elf. Setelah pertarungan itu, di sini elf merah pun yang memiliki nama Shu. Doi mengatakan kalau saat ini adalah zaman baru telah dimulai, di mana saat ini telah terlahirlah banyak sekali para bocah-bocah jenius baru dari dunia bawah ini hingga dunia atas. Dan dengan takdir yang dibawa oleh Zen sebagai karakter utama di era ini, maka jika Zen dapat bertahan, maka Zen akan berada di puncak. Dan Doi juga meminta bantuan dari Zen. Namun untuk Zen sendiri, Doi bingung tentang apa maksudnya itu. Namun di sini Shu pun menjelaskan kalau saat ini apakah Zen tidak menyadari kalau akhir-akhir ini telah lahirlah banyak sekali orang-orang jenius. Bahkan di dunia kecil ini aja sudah sangat banyak. Bahkan itu tidak termasuk untuk mereka orang-orang yang berasal dari dunia atas. Oleh karena itu, jika Zen dapat bertahan, maka dirinya memohon bantuan dari Zen untuk dapat membantunya bangkit kembali. Dan Doi juga sadar kalau dirinya hanyalah seorang spirit pedang dan juga berasal dari ras yang berbeda. Tapi ia juga memohon agar Zen dapat membantunya bangkit kembali. Walaupun Zen sempat ragu, tapi di sini naga hijau pun mengatakan, tenang aja, Zen akan membantu dirimu. Di sini naga hijau juga mengatakan kalau jalan menjadi seorang petarung itu sungguh sangat sulit. Bahkan seorang super jenius, mereka juga dapat saja mati. Walaupun mendapatkan pengakuan dari naga hijau, tapi di sini Shu pun juga tidak dapat tenang jika Zen tidak berjanji kepada dirinya secara langsung untuk membantu dirinya bangkit kembali. Di sini naga hijau pun menyarankan agar Zen membantu elf itu, karena ras elf bisa saja menjadi suatu bantuan yang sangat sempurna untuk Zen di masa depan. Dan jika Zen dapat membantu elf itu kembali ke tahtanya yang merupakan seorang raja, maka dari itu ini akan menjadi suatu keuntungan untuk Zen di masa depan.
Bahkan untuk meyakinkan Zen, Shu juga berujar kalau dirinya dapat membantu Zen untuk dapat menyelamatkan adiknya karena Doi dapat meminta Liu Yu yang merupakan elf terkuat yang ada di tempat ini untuk dapat membunuh Chu Shi. Mendengar itu, di sini Zen pun juga cukup sadar kalau ternyata Chu Shi memang sangat kuat, tapi dengan kekuatan Chu Shi yang sekarang, yang bahkan lebih kuat daripada kultivator yang ada di ranah limbo, bahkan yang lebih kuat daripada orang-orang yang ada di levelnya, Doi ternyata masih tidak lebih kuat daripada Liu Yu yang merupakan master dari ras elf. Dan itu sungguh suatu kesepakatan yang sangat luar biasa. Tapi di sini Zen pun mengatakan kalau Chu Shi adalah rintangan dirinya sendiri untuk dapat menjadi lebih kuat lagi. Dan jika aku tidak dapat mengalahkan Chu Shi dengan kekuatanku sendiri, maka aku tidak layak untuk dapat hidup di dalam dunia ini. Tapi aku berjanji ketika aku telah mencapai dan memiliki suatu kemampuan untuk membantu dirimu, maka aku akan memberikan suatu pertolongan kepada dirimu. Yang pada akhirnya mereka pun berdua berjabat tangan. Tapi di sini Zen pun juga cukup bingung kalau Shu saat ini hanyalah spirit pedang dan tidak mungkin Doi akan hidup terus di dalam tubuhnya. Ya, aku paham, aku akan mencari cara untuk dapat membuat tubuh fisikku kembali. Dan memang sangat mustahil bagiku untuk dapat melakukannya dalam waktu dekat. Dan untuk sekarang, Doi pun meminta Zen untuk ikut bersama dirinya karena ia akan mengambil beberapa perlengkapan bagus untuk mereka berdua. Namun begitu Zen dan juga Shu keluar dari dalam tempat ini, di sini ras F pun yang lainnya mereka cukup tercengang dengan apa yang mereka lihat. Karena ternyata patung raja-raja yang lainnya telah hancur. Ditambah ketika Shu juga berujar kalau patung yang hancur itu biarkan aja lah. Tapi jika mereka ingin membangunnya ulang, maka buatlah terlihat lebih buruk daripada yang sebelumnya. Karena ia sangat kesal dengan raja yang ia hajar sebelumnya itu. Yang membuat ras F lainnya pun juga jadi bingung, apa ini? Tapi ya udahlah. Lantas di sini mereka pun melanjutkan perjalanannya. Mereka menuju ruang senjata. Di tempat ini Shu pun meminta ditunjukkan senjata terbaik yang ada di tempat ini. Dan di sini elf itu pun memberikan suatu pedang yang ia temukan di dalam gua neraka. Namun karena Doi bukan merupakan kultivator pedang, jadi Doi pun menyimpannya di tempat ini. Melihat pedang ini cukup bagus dan ringan dan sepertinya sangat luar biasa. Ia meminta pedang ini untuk dapat diserahkan kepada Zen. Dan itu sempat membuat elf ini pun cukup terkejut. Karena memang benda ini ia dapatkan dengan nyawa sebagai taruhannya, malah diberikan kepada bocah manusia. Ini sungguh sangat kacau. Tapi karena ini adalah keputusan dari sang raja, maka dari itu ia dapat mau tidak mau memberikannya kepada Zen. Di sini Shu pun juga mengatakan kalau dirinya waktu kecil memang belajar pedang, tapi setelah ia menjadi seorang raja, maka ia selalu menggunakan tombak. Dan kali ini ia meminta sebuah tombak, yang membuat elf ini pun menarik suatu tombak yang paling baik yang ada di tempat ini untuk sang raja. Dan ini cukup sempurna dan begitu dicoba, celing, sungguh luar biasa. Bahkan dengan kekuatan seorang spirit pedang. Di sini Shu pun juga menawarkan sayangnya Zenlah bukan seorang petarung tombak. Jika tidak maka dirinya tidak keberatan juga untuk dapat mengajari Zen berlatih teknik tombak milik ras elf. Yang membuat elf ini pun cukup heran karena ternyata teknik rahasia milik sang raja tidak mungkin pernah diberikan kepada orang luar, tapi ternyata malah mau ditawarkan kepada Zen. Setelah mendapatkan semua yang dibutuhkan, mereka pun bersiap kembali ke arah pagoda terbalik. Dan ketika Zen kembali ke dalam pagoda itu, Doi pun dapat dengan sangat mudah berpindah tempat sesuai dengan tempat yang ingin ia datangi. Dan ketika ia tiba di lantai ke-6, Doi melihat ada sebuah pertarungan di atas arena. Dan ternyata yang bertarung saat ini adalah gadis biru Xia. Dan ia juga merasakan aura dari Zen. Dan Doi juga ternotis kalau ternyata dirinya tidak boleh kalah dalam pertarungan kali ini karena ia ditonton oleh Ayang. Dan benar saja, kini Xia pun dengan sangat mudah ia dapat menghindari serangan yang dilepaskan oleh lawannya. Dan ia juga sempat melakukan counter yang dapat menahan pergerakan lawannya. Dan begitu ia melesat dengan sangat cepat ke arah si kampret ini, Doi pun lalu meletakkan jarinya di leher lawannya dan krak! Dar! Si kampret itu pun langsung tumbang. Setelah pertarungan itu, di sini Xia pun menemui Zen dan juga berujar kalau master mereka ingin pergi menemui Zen lagi. Dalam perjalanan mereka menuju lantai 10, di sini gadis biru itu pun juga terlihat cukup bingung. Doi pun ternyata bingung bagaimana caranya agar dia dapat membujuk Zen bergabung dengan Tanah Suci Ungu. Kini Doi pun memantapkan hatinya dan bertanya, apa persyaratan agar Zen mau membantu mereka? Mendengar itu malah membuat Zen pun menjadi bingung karena Doi hanya ingin mengeluarkan ras iblis saja dari dalam pagoda ini.
dan tidak mengharapkan imbalan apapun itu. Tapi di sini gadis biru itu pun juga tahu kalau ini pasti tidak akanlah mudah, mengingat terdapat beberapa divisi dari ras iblis dan itu di antara mereka ada juga Raja Iblis. Dan mungkin saja ras iblis akan menawarkan suatu negosiasi. Ya, ini semua tergantung nantinya dengan ketulusan mereka, ujar dari Zen, yang membuat gadis biru itu pun terlihat tambah khawatir lagi. Doi tambah khawatir kalau ini malah akan menjadi suatu masalah jika ras iblis memberikan suatu penawaran yang cukup menarik untuk Zen yang tidak dapat ditolaknya. Namun di area atas, di area ras iblis, mereka sedang mengadakan suatu pertemuan. Mereka sedang mengadakan suatu rapat tentang apa yang harus mereka lakukan dengan Zen. Salah satu tetua pun menyarankan untuk mereka mencoba mengirimkan seorang asasin yang kali ini menggunakan asasin terkuat untuk membunuh Zen. Ya, sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk membunuh Zen, ini hanya untuk mengetes apakah benar Zen memiliki suatu kontrol atas pagoda ini. Tapi hal itu pun juga cukup sulit mengingat kali ini Zen telah dilindungi oleh ras elf yang ada di tempat ini. Tapi tiba-tiba mereka pun mendapatkan suatu pesan dari tanah suci ras iblis kalau mereka menyarankan agar melakukan suatu negosiasi dengan Zen. Dan dalam negosiasi kali ini mereka pun berencana akan memberikan jatah 5 kursi dewan kepada ras manusia sebagai biaya kompensasi. Karena mau bagaimanapun di luar menara ini ras manusia bukanlah apa-apa bagi ras iblis. Tapi mereka juga belum mengambil suatu keputusan final tentang apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan mereka negosiasikan kepada Zen. Sedangkan untuk Zen sendiri begitu Doi tiba di lantai 10, Doi pun ditantang bertarung dengan ras monster. Dengan membawa 2 kampak 212, di sini ras monster itu pun menantang Zen untuk segera bertarung. Mendengar itu Zen pun tidak keberatan untuk melakukannya. Ketika monster itu telah siap untuk bertarung, di sini Zen pun juga mengeluarkan pedang miliknya. Dan inisiasi penyerangan pertama pun dilakukan oleh monster itu dengan cara melemparkan kampaknya ke arah Zen. Melihat serangan itu, di sini Zen pun santuy aja. Namun Zen pun juga cukup ternotis ketika kampak itu ternyata berputar ke arah belakang tubuhnya, yang membuat dirinya pun harus melompat ke udara dan dar. Doi menendang kampak itu kembali ke arah monster itu. Dan begitu kampak itu ditangkap kembali, dar! Monster itu pun langsung menghempaskannya ke arah Zen. Dan beruntung Zen pun masih dapat menghindarinya. Melihat Zen dapat menghindarinya, di sini monster itu pun kembali mengangkat kampaknya ke udara. Dan Doi pun berputar-putar like a balmond. Ia berputar-putar terus berputar-putar ke arah Zen. Dan Zen pun yang melihat itu, Doi pun santuy aja. Doi pun hanya mengeluarkan pedangnya dan ting! Hentakan sederhana dari Zen pun mampu membuat arah putaran itu pun berubah dan berhenti di pojokan, yang membuat monster itu pun murka. Dan Doi pun melepaskan raungannya. Melihat raungannya itu, di sini Zen pun merasa ini cukup menarik. Di sini kini Zen pun lah yang langsung melakukan inisiasi. Doi datang menerjang lawannya dan begitu pedang itu dihunuskan ternyata tidak berguna. Bahkan dengan tubuhnya yang telah dilapisi oleh energi super kuat, sekali bam, Zen pun langsung terhempas dan sempat menghantam batas arena pertarungan. Dan melihat Zen terhempas dan juga terumbang, di sini monster itu pun memanfaatkan momentum untuk segera menghajar Zen. Namun Zen yang dapat kembali bangkit, Doi pun kembali berdiri dan menyiapkan kekuatan dari sisik naga. Dan begitu kekuatan sisik naga telah diaktifkan, Zen pun melesat dengan sangat cepat ke arah datangnya monster itu. Dan begitu masuk dalam jarak serang, bam! Selesailah alur cerita dari apoteosis kita di sini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.